Ya, pada sesi kali ini kita akan bahas aplikasi lagi terkait dengan studi kasus yang lain, yaitu studi kasusnya adalah konsultasi dosen wali, di mana di sini ceritanya diketahui bahwa ada mahasiswa, ada dosen, dan ada transaksi untuk konsultasi perwalian. Saya di sini berikan nama transaksi perwalian. Ya, di sini kita menggunakan IRD yang sudah. Ini bukan simulasi IRD ya, tetapi di sini menggunakan hasil analisis dari IRD. Jadi ya kurang lebih ada 3 tabel. Sementara ini kita buat lingkup kecil dulu, ada 3 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa yang ada NRP, nama, dan Anda bisa tambahkan kolom-kolom sesuai dengan eksplorasi Anda sendiri. Lalu ada dosen yang ada NIP, nomor induk pegawai, nomor nama dosen, dan lain-lain. Lalu ada transaksi perwalian di sini, ID-nya primary key, tanggal konsultasi, topik. Ini dosen ID, ini berarti kan istilahnya bisa dikatakan bahwa ke dosen siapa, dosen, ya kan? Di sini mahasiswanya siapa. Anda mau pakai seperti ID boleh, mau Anda seperti ini juga boleh. Oke, di video ini kita coba untuk simulasikan pembuatannya. Saya buat split saja supaya nggak bingung. Di sini kita buat NRP sama nama. Nah, sebelum itu kita juga harus memikirkan analisisnya. Cocok yang mana? Cocok yang mana? Ini pakai apa primary, pakai short text, long text dan lain-lain seperti kuliah-kuliah yang kemarin kan kita pun sudah mengetahui harusnya pakai apa. NRP nama. Nah, Anda mau eksplorasi lagi yang lain juga boleh. Ya, misalkan apa? Misalkan angkatan. Misalkan angkatan. Ya kan? Bisa juga nanti semester. Nah, lain-lain. Ya, oke kita save sebagai mahasiswa. Oke, kita buat baru lagi. Ini pembuatannya sudah kalian ketahui ya bagaimana cara buat barunya ya. Di sini adalah nama dosen. Di sini adalah NIP. Nah, nah, strukturnya jangan lupa ya diolah karena kan NIP dan lain-lain ini kan juga memiliki suatu pola tersendiri, maka kita akan buat short text baik untuk dosen ataupun untuk mahasiswa. Karena pun sekarang untuk mahasiswa kalian sudah ada tulisan C. Nah, C itu kan berarti sebuah kolom ya NRP yang bernilai ada string, ada karakter, ada numbering. Ini sudah, keduanya sudah, jangan lupa di Ctrl S. Terus, nah sudah. Lalu ada transaksi terkait, kalian bisa membuat seperti itu atau membuat tabel seperti ini juga boleh. Di sini saya tambahkan, saya kasih contoh yang ini aja lah, nggak apa-apa. Tabel transaksi perwalian. Di sini ada ID. Nah, ini misalkan sudah salah Pak, gimana ya? Nggak apa-apa udah. Topik, ya kan? Tanggal konsultasi kan mestinya harus date time. Tanggal konsultasi. Nah, terus ya kan? Topik, Pak mau saya nambahi Pak. Apa Pak? Saya tambahi mana long text. Nah, ini adalah komentar. Boleh Pak? Boleh. Boleh-boleh saja. Jadi di bawahnya kasih komentar. Jadi kan ini topik. Terus dosen, mahasiswa. Nah, ini kan foreign key. Nanti kan foreign key dengan tabel lain. Kita harus ingat-ingat tadi. Dosen sama mahasiswa tadi, dia sebagai short text. Oleh karena itu, ya samakan saja dosennya siapa, ya kan? Lalu kemudian mahasiswanya siapa. Kenapa kok saya pilih short text? Agar menyamakan dengan tabel yang satunya. Oke.
Oke, sudah kita save transaksi perwalian. Sudah sesuai, sudah. Kita sekarang isi dosen, kita isi. Nah, sudah kita save. Kita coba cek strukturnya. Memang sudah ada primary key ya di sini ya. Ingat ya, satu tabel sudah satu primary key. Kita close. Kita coba mahasiswa, ya kan? Mahasiswa di sini em, kita isi. Kalian pakai C, ada yang nggak pakai C ya. Pak, semester ini bagaimana Pak semestinya? Nah ini, semester ini bisa kita katakan bahwa dia itu mestinya perhitungan dari sekarang. Oke, bisa seperti itu, bisa juga andai kata kalian ingin mengubah dia menjadi semester yang sekarang, kalian bisa lakukan calculate field, ya kan? Di sini kalian bisa tulis ya ketentuannya adalah misalkan ya functionnya kita bisa pakai function, ya kan? Daytime cari eh, year, kan? Return the variable of integer contain our expression a year. Ya, year date ya kan dikurangi angkatan. Nah, ini juga bisa. Could not. Oh, tidak bisa ya di sini. Current date dia tidak mau. Ya, ini setiap bahasa programming berbeda-beda. Year date. Oh, harus ada kolomnya di sini ternyata ya. Ada nggak konstan true false, operator, arithmetic, logic. Oke, kalau kita tidak menemukan, nanti skip dulu saja ya. Itu kita eksplorasi lebih jauh. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan tanggalnya sekarang. Ya, ada beberapa bahasa kalau di SQL yang asli itu ada bahasanya. Namun untuk akses ini mungkin agak sedikit berbeda. Di sini aja. Oke, kita kosongin dulu aja. Itu dianggap apa namanya? Dianggap tulis manual dulu aja semua. Kuncinya di sini untuk materi kali ini kita bukan hanya membuat struktur data, tetapi kalian paling nggak mengetahui bagaimana sih Pak report nota itu kok bisa muncul dari IRD. Jadi ini saya tunjukkan dari kalian mengembangkan IRD yang kemarin, lalu kan sudah menjadi tabel seperti ini kita isi, ya kan? Lalu bagaimana mengeluarkan report dengan menggunakan query-query yang ada. Jadi kita fokusnya untuk video ini adalah mengenai query.
Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini masih ada satu. Kita bisa tambahin seperti lagi supaya datanya banyak. Karena kan ada varian angkatan yang cukup banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Di semesternya kalau mau ditambah-tambahin juga bisa. Nah, diasumsikan genap ya. Ini diasumsikan sudah semester genap. Nanti semesternya ini diharapkan kan bisa berubah secara otomatis, tapi nanti kita lihat otomatisnya. Nanti mahasiswa sudah, dosen sudah, kita fokus ke query. Ya, terus ada transaksi perwalian. Jadi di sini misalkan ada dosen X, ininya Y, kan kayak gitu kan ya. Kita bisa melakukan berbagai macam hal. Misalkan contoh, ini ya, Yulianto, itu topiknya adalah pembukaan semester. Tanggal konsultasinya misalkan minggu lalu, komentar oke. Mahasiswanya ini, dosennya Bu Luciana misalkan. Nah, ini kan berhasil gitu kan ya. Lalu Roni misalkan telah melakukan konsultasi ke Bu Luciana juga. Kebetulan mereka berdua sama, perhatikan nilai eh, hasil studi. Misalkan demikian ya. Nah, magang KB kerja ini ya. Misalkan ceritanya Roni 2 kali, ya mungkin saja, ya kan, ke orang yang sama. Luciana, perhatikan surat-suratnya. Misalkan besoknya, ini Roni rajin sekali. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Terus kita lihat yang angkatan 2020. Saya coba masukkan ke nilai sini ya, misalkan ya, Octavianus. Dosennya Pak Oki. Kalian memahami ya kenapa kok saya copy paste yang ada di NIP sama ini? Karena ini semua terkait dengan nantinya relasi foreign key dengan primary key yang tadi. Perkuliahan, perkenalan topik. Ya, kira-kira kayak ginilah. Nah, ini kira-kira sudah ada isinya seperti ini. Nah, kalian bisa lakukan. Oh, kurang satu, Pak. Bapak kurang, yaitu relasi. Ya, relasi semestinya diisi sebelum itu ya. Tapi tidak apa-apa. Karena tadi saya sudah isi copy paste dari situ. Jadi andai kata Pak, kalau kalian terlanjur ngisi, ternyata nanti relasinya dihubungkan ada yang error, oh berarti isinya harus dihilangkan. Jadi memang lebih aman relasi itu dipasang terlebih dahulu, lalu baru diisi. Supaya kalian tidak kerja 2 kali, tanda kutip tidak mengisi hal itu 2 kali.
NIP dengan dosen. Error karena tabnya buka. Saya close, saya close, saya close, saya close. Yes. NIP dengan dosen, NRP dengan mahasiswa. Oke, nah, tidak ada yang error ya. Berarti aman, saya sentosa. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik bagian query. Ya, apabila kita lihat topik terkait query, ya kan, berarti query sendiri itu memiliki makna. Kalian tuh bisa mencari ya berbagai macam arti dari query. Esensinya a query ya secara umum adalah bagaimana kita membuat suatu bentuk dari pertanyaan dari sebuah data, entah itu bentuk database, entah itu bentuk data file dan lain-lain. Kalau kita lihat query yang berbahasa Indonesia, bahasa query atau query language adalah suatu bahasa komputer ya yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap basis data dan sistem informasi. Jadi bisa macam-macam. Kalau ini teknisnya ada namanya SQL, ada namanya MDX, ada namanya DMX. Nah, seperti yang kita bahas di sesi kelas sebelumnya, ada sedikit ya terkait dengan query. Nah, saya ulangi lagi sebentar di sini. Akses sendiri pun adalah representasi dari sebuah database. Ya, representasi dari sebuah database. Nah, kita pun bisa membuat query yang diakses. Ada dua cara, ya kan? Ada yang query dengan menggunakan wizard, ya kan? Ada yang query yang menggunakan query design. Waktu pertemuan lalu kita juga menggunakan query dengan menggunakan desain gitu kan ya. Enaknya menggunakan desain itu apa? Kita bisa sebebas-bebasnya mengambil data. Memang pada faktanya memang kita harus memiliki kebebasan untuk mengambil data. Oke, contoh, Pak, query itu buat apa? Query itu buat apa? Nah, ini loh contohnya. Dari data yang seperti ini. Nah, kita kalau bertanya dalam hati, misalkan ya, pertanyaannya saya tulis di notepad ini. Oke, berapa jumlah data mahasiswa? Oke, pertanyaannya kan kayak gini. Berapa jumlah data mahasiswa? Oke ya, kalau datanya segini kan tinggal hitung kaki. Hitung nggak sampai 10 nih rasanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nggak sampai hitung jari kaki kita kan kayak gitu. 10, ya kan? Bapak di sini kan ada kelihatan Pak, nanti kan bisa di next next ya, tapi kan ngitungnya kan cukup lumayan gitu kan ya. Ya. Nah, query itu bisa menjawab ini. Apa Pak caranya? Nah, query design. Kita klik ya query design untuk menjawab pertanyaan ini. Jumlah data mahasiswa. Oke, yang pertama kali kita tentunya harus punya tabel apa. Kalau andai kata saya kepingin tahu em, data mahasiswa ini jumlahnya berapa, berarti kan hanya butuh data mahasiswa. Dosen sama transaksi perwalian kan nggak perlu ya. Sehingga drag drop aja data mahasiswa taruh ke sini. Bisa nggak drag drop? Nah, bisa. Nah, kita kan mau tahu jumlahnya. Ya kan? Berarti di sini field-nya adalah terserah mau mahasiswa bintang. Bintang itu apa, Pak? Mahasiswa dot bintang itu berarti ngambil seluruh kolom dari mahasiswa. Nah, kamu sedangkan kan nggak butuh kolom-kolomnya, kamu butuh jumlahnya. Nah, ya kan? Ini adalah salah satu trik, ya kan? Ya apa Pak caranya? Nah, ini sebentar. Kita ambil dulu saja, mau pakai bintang, mau pakai NRP, atau mau pakai bintang saja juga boleh, gitu kan ya. Kita mau ngambil jumlah, ya kan. Kalau mau ngambil jumlah, kita bisa menggunakan query SQL seperti ini. Kita bisa tulis namanya count, sama seperti Excel. Kalian kalau ingin mencari jumlahnya, kan kalian bisa pakai ada fungsi namanya count. Ini saya copy paste ya. Ada fungsi namanya count, ada fungsi namanya sum, ada fungsi namanya average. Nah, di SQL itu juga sama. Ada fungsi-fungsi seperti ini. Count itu berarti apa ya?
menghitung berapa jumlah data. Tetapi kalau sum, misalkan ada usia gitu ya, atau ada harga gitu ya, nah itu baru pakai sum. Ini kan menghitung bukan jumlah datanya, tetapi jumlah value dari datanya. Nah, Pak, kenapa kalau dipakai SQL? Nah, ini bagi Anda yang memang kalau kalian googling ya, kalian googling query tutorial, ya kan rata-rata kalian itu kalau saya biasanya pakai Withree seperti ini, ya kan di sini itu kita bisa ngelihat ada sintaks-sintaksnya. Misalkan kalau ingin mencari tadi query count, average or sum. Nah, ini. Nah, di sini kan ada tulisannya count. Nah, yang penting kita tahu sintaksnya saja. Nah, sehingga kalau kita nanti dibawa ke bagian design view, oh error. Mungkin tidak boleh pakai bintang ya kalau count. Harus salah satu. Kita coba. Nah, bisa. Kita kalau di sini ada settingannya. Nah, bagi Anda yang mau eksplorasi, monggo. Berarti ini ada expression. Count kurung mahasiswa NRP. Count kurung mahasiswa NRP. Jadi mirip seperti ini tadi. Lebih mudah sini sih kalau saya pribadi lebih mudah ini. Karena tinggal saya mau ngambil select count mahasiswa NRP. S apa? S itu apa? Nanti ini jumlah mahasiswa misalkan. Kalau mau pakai ini jangan lupa pakai petik ya. Nah, ini sintaksnya memang seperti itu. Nah, jadi kalau Anda mau eksplorasi di sini mestinya juga ada ya bagian desain yaitu mungkin parameter. Saya belum pernah apa punyanya saya agak berbeda yang lalu. Kalau kita mau pakai SQL seperti ini lebih mudah kalau menurut saya pribadi sih. Nah, kalau mau menjalankan kalian bisa klik run di sini. Nah, ini jumlah mahasiswanya 10. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian save, berarti kalian bisa nge-save berarti jumlah data query untuk jumlah data mahasiswa. Ini salah satunya. Nah, misalkan ada soal kedua. Jumlah data mahasiswa per angkatan. Oh, nggak usah per angkatan dulu. Jumlah mahasiswa angkatan 2020. Jumlah mahasiswa angkatan 2020. Ya kan? Ya apa Pak logikanya? Logikanya kan kita hanya ngambil angkatannya yang di sini yang 2020, berarti yang 2019, 2018, 2016, 2015 yang ini akan seakan-akan akan dihapus, bukan dihapus seperti ini ya. Nah, bukan diklik kanan, delete ya, bukan. Ini kan database tidak boleh di delete. Query ini kan tujuannya kayak memfilter data. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Gimana Pak caranya? Ya, kita pakai query design, kita ambil mahasiswa, ya kan? Di sini kita ambil apa? Dia minta jumlah data loh. Dia hanya minta jumlah data. Sudah, berarti nanti kita pakai NRP dulu. Yang mana angkatannya adalah ups, field angkatan di tidak perlu muncul ya di sini nanti query-nya. Angkatannya adalah 2020. Nah, kalau kita buka SQL-nya akan berbentuk seperti ini. Ini saya buka di Notepad supaya kalian tahu. Ini adalah kalau select NRP from mahasiswa, where mahasiswa angkatan sampai dengan 2020, berarti dia akan memunculkan apa? Semua NRP. Nah, di sini akan memunculkan semua NRP kalau kita pakai ini. Nah, kita kan mintanya sekarang bukan NRP-NRP-nya, tetapi kita minta sekarang jumlahnya. Oleh karena itu, kita harus gunakan tadi count. Nah, ini nggak bisa pakai bintang ya, ternyata kalau pakai count harus satu kolom. Berarti kita ganti di SQL-nya saja. Mahasiswa count NRP S MHS 2020. Nah, ini saya bawa ke Notepad ya. Nah, ambil mahasiswa yang NRP-nya 2020. Sebelum di-save, saya jalankan dulu. Nah, ini. 3. Benar kan jawabannya 3? Kalian cek. Jumlah mahasiswa 2020. Nah, jadi dengan data yang ada kalian bisa dengan mudah untuk
memberikan itu. Sebentar Pak, apakah harus pakai petik? Nah, saya coba ya. Kalau di beberapa sistem informasi ataupun database yang lain, kita harus menggunakan petik. Oh iya benar, ya kan? Tetap harus pakai petik. Jadi dia tidak terima sintaks spasi. Jadi kalau kalian nggak mau pakai tanda petik, ya berarti nggak boleh ada spasi. Jadi pakai underscore atau digabung seperti ini. Nah, bisa. Atau pakai underscore. Jadi tidak boleh ada spasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tadi. Jumlah data mahasiswa per angkatan. Ya, mahasiswa per angkatan. Maksudnya per angkatan itu apa? Jadi kok kuncinya kayak gini. Ini jawaban yang diharapkan. 2000, angkatan 2015 ada satu orang. 2016 ada dua orang, 2017 tidak ada, ya kan berarti tidak usah ditulis. 2018 ada dua, 2019 ada dua, 2020 ada tiga. Gimana Pak cara query-nya? Nah, bagaimana Pak cara query-nya? Oke, kita perlu tahu, kita perlu mengenal ada sintaks namanya. Nah, kok saya sebentar, sebelum saya masuk ke situ, berarti kan kita ngapain sih, Pak? Berarti ini yang perangkatan di grup, betul kan ya? 2016 di grup jadi satu. Di dalam setiap grup dihitung berapa? 2018 di grup jadi satu, di dalam setiap grup dihitung jumlahnya berapa. Logika berpikirnya kan kayak gitu. Jadi ini di grup, setelah di grup dihitung jumlahnya, datanya ada berapa. Sehingga kan bisa muncul seperti itu. Logika berpikirnya kan seperti itu. Oleh karena itu, kita SQL juga mengenal ada namanya group, GRUB. Nah, ini group by. Nah, ada sintaks group by yang nanti di bawahnya where atau di bawahnya from. Oke, oke, kita lihat. Nih, pelan-pelan saja. Ya, kamu lihat sintaks ini. Sintaks ini pasti paten. Nggak mungkin ada yang diganti-ganti. Ya, kita tadi butuh tabel mahasiswa. Kita kombinasikan antara fitur yang ada di Excel dengan yang ada di sini. Oke, kita ambil kita ambil gampangnya dulu aja NRP, nggak usah ngambil ya NRP, lalu kita count, tahu kan ya? Yes. Sudah, misalkan, betul kan ya? Nah, kalau kita cek, maka jumlahnya 10, ini betul. Nah, kita mau ambil apa lagi selain jumlah angkatan, ya kan? Kan harus ada dua kolom, maunya ini berarti kan kolomnya. Jadi kalian harus bisa menggambarkan tabelnya dulu. Maumu apa sih? Maunya soal ini gambarnya gimana tabelnya? Berarti ada angkatan terus sama jumlah. Jadi misalkan maunya angkatan 2015 jumlahnya satu, kan maunya kan kayak gini, ya kan? Maunya 2017 nggak ada ya. Maunya kan kayak gini. Berarti kan ada posisinya. Ini ada jumlah sudah ada. Ini tinggal ngambil angkatan. Coba kebalik. Udah, kalau kebalik saya nggak tahu kalau di sini bisa nggak digeser gini. Oh, bisa. Jadi caranya di giniin, ya kan, di apa ya, diklik supaya ngeblok semua, diklik. Nah, nanti ada simbol seperti ini di drag ke kiri. Atau kalau mau mainan simple, tinggal komanya ini ditukar. Ya, ini loh. Select, count, ini kan kemarin koma ini. Nah, ini misalkan saya tukar ya. Jadi otomatis ini ketukar. Ini loh. Kalau kalian kepengen angkatan dulu sama seperti notepad saya tadi, berarti koma depannya dikasih mahasiswa angkatan, terus koma dipisah oleh koma, ya dipisah oleh koma. Ini nggak bisa dibesarin, tah? Bisa. Select mahasiswa dot angkatan, koma count mahasiswa s jumlah. Nah, masuk seperti ini, ya kan? Nah, ini pasti error. Loh Pak, kenapa error? Oh iya, karena aggregate function ini ada error tulisannya angkatan as a part of aggregate function. Berarti kan kamu ingin menjumlah, ya kan? Ingin menjumlah. Tetapi mahasiswa angkatannya ini nggak dijumlahkan, nggak diagregasi. Oleh karena itu kita harus ngegroup. Agregasi itu grup. Tadi kan harus di grup.
Ya apa Pak caranya? Grup tadi itu, ini kan posisinya, ada select, ada form, ada where. Kita ada where nggak? Nggak ada. Nggak perlu where nggak? Nggak perlu. Kenapa Pak nggak perlu where? Karena dia kan nggak ada filter. Jumlah mahasiswa data, misalkan contoh yang ada filter. Contoh yang ada filter. Jumlah data mahasiswa per angkatan yang laki-laki saja. Berarti where-nya adalah yang where itu apa filternya? Mahasiswa dot jenis kelamin misalkan ada ya laki-laki. Nah, kayak gini. Tapi kira-kira kita nggak ada filter, berarti nggak perlu where. Loh Pak, nggak ada where, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus habis itu ada namanya group by. Nah, mau di group by apa? Di kolom apa di group by-nya? Nah, ceritanya tadi kan mahasiswa ini kan kita mau ngegrup berdasarkan apa? Angkatan. 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. Betul kan ya? Berarti kita group by mahasiswa dot angkatan. Jadi di group by mahasiswa dot angkatan baru nanti bisa di count. Kalau kita coba kita pindah ke sini, berarti bagaimana sintaksnya? Oh, ada group by. Jadi di sini kalian kalau mau pakai, oh ini ada sum, ada average, di sini juga ada, ya. Kalian bisa pakai ini, ya kan sum average. Ini count itu bisa bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satu caranya ya, bisa pakai namanya total. Kalau kalian ingin ikut menjumlah pakai count, kalau kalian ingin menggroup by, ada sintaks namanya group by di sini. Oke, lalu sudah di group by angkatan. Jadi enak, lebih gampang ya. Kalau kalian tanpa belajar sintaks, ya kalian tinggal langsung misalkan kalian ya nanti ya saya ulangi ya. Kepengin angkatan, kepengin jumlah angkatannya itu kepengin dihitung, berarti kan hitung pakai count bukan dipakai sum. Ya kan karena kita bukan menghitung value-nya tapi ngitung biji per individunya. Lalu angkatannya jangan lupa di group by, ya kan? Karena kan logika berpikir yang ada di tadi, saya ulangi lagi ya, yang ada di tadi ini kita ngegrup dulu, baru lakukan eksekusi. Sehingga kalau ini dijalankan, hasilnya seperti ini. Sama seperti yang kita harapkan. Oke, ini namanya jumlah mahasiswa per angkatan. Ini gunanya query. Ini efektif untuk gunanya query. Kalian bisa tahu statistiknya, kalian bisa tahu datanya, kalian bisa tahu em, apa namanya macam-macam. Bisa bisa untuk pengambilan keputusan. Intinya di situ. Makanya di beberapa materi yang kemarin ya, ada beberapa materi SIM di mana SIM itu bisa untuk menunjang keputusan ya karena adanya fitur query ini. Kalian bisa tahu, oh angkatannya berapa. Loh pengambilan keputusan itu apa Pak? Contoh. Ya. Sebelum kita ke arah lebih dalam ya. Kita ke arah query dulu ya. Sebentar ya, mohon maaf saya potong dulu yang dari contohnya. Saya pengen tahu mahasiswa yang sudah melakukan perwalian. Berarti kan mahasiswa tersebut harus dihubungkan dengan transaksi perwalian. Karena kalau dari tabel mahasiswa ini sendiri saja, kita tidak dapat mengetahui dia sudah melakukan perwalian atau belum. Ya kan? Berarti kita melakukan query antara dua tabel mahasiswa dengan transaksi perwalian. Pertanyaannya tadi apa? Kita tulis. Ya. Temukan NRP mahasiswa yang telah melakukan perwalian. Telah melakukan perwalian itu berarti kan mestinya dia masuk ke dalam sistem transaksi perwalian, ke dalam data transaksi perwalian. Berarti mestinya ya, kalau secara manusiawi ya, kita punya data mahasiswa, kita punya transaksi perwalian, berarti siapa saja yang sudah melakukan transaksi. NRP C17071231 1602 03827 ini dua kali, ini 209328212. Hanya ada 3 mahasiswa. Mestinya kan kayak gitu. Ya kan yang sisanya belum. Yang sisanya belum. Ada 3 mahasiswa. Temukan NRP yang telah melakukan perwalian. Ya kan? Berarti gimana, Pak? Berarti kan harapannya nih tabelnya kan kayak gini. Nah, harapannya kan gini. 1 2 sorry. Itu bukan NRP. C17072131 kan harapannya seperti ini jawabannya. 203 827 932 82. Oke.
Harapannya seperti ini. Bagaimana Pak caranya? Kita buat sebuah query. Nah, karena ini membutuhkan dua tabel, ya kan? Kan butuh NRP. Di sini, oh Pak, ini tidak perlu Pak. Ini nggak perlu dua tabel. Mohon maaf. Kenapa Pak? Kenapa Pak kok seperti itu? Mahasiswa tanya seperti itu. Kenapa nggak boleh NRP? Ini kan sudah ada NRP-nya Pak. Bagi Anda, kita yang cerdik mungkin ya, kita akan merasa feeling, "Loh, Pak, di sini kan sudah NRP-nya. Ngapain kita pakai dua tabel?" Oh iya iya, betul betul betul. Betul juga. Ya, ini ada NRP-nya, berarti satu tabel saja. Iya, memang. Kalau kalau ini ya, kalau kalau pertanyaannya hanya NRP, temukan NRP mahasiswa, berarti hanya satu tabel. Oke, kita buat satu tabel aja dulu. Nanti kita buat dua tabelnya bagaimana ya. Oke, saya close dulu yang sudah selesai. Oke. Nah, satu tabel dulu saja temukan NRP mahasiswa yang telah melakukan perwalian. Berarti telah selesai perwalian. Betul kan ya? Kalian ngambil apa? Mudah sekali. Ambil NRP saja. Nah, NRP-nya kan di tabel ini. Coba dijalankan. Run. Desain run. Nah, loh, Pak, kok nggak cocok? Iya, nggak cocok. Karena kan program hanya menampilkan, ya anggapannya mengambilkan ini semua. Loh, Pak, ini kan double. Nggak boleh, Pak. Ya memang kalau secara kita manusia ini tidak boleh. Memang seperti itu. Tapi kan buktinya memang datanya memang ada ganda. Nah, ini kan tanggalnya beda. Dia topiknya juga berbeda. Memang harus catat dua kali. Loh, berarti gimana Pak? Iya memang ngakali di bagian query. Nah, itulah gunanya query. Query itu bukan ngakalin yang negatif ya. Di sini kita memang membuat sebuah pengambilan data yang memang ditujukan untuk kebutuhan kita. Untuk kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman yang mendesain query ini. Bagaimana Pak caranya? Nah, ini kita coba ya. Ada sintaks namanya, kalau kalian googling di sini, ada sintaks namanya select distinct. Coba kita lihat. Ini tak beritahu aja kalian. Kalian boleh baca-baca yang dari sini. Ini loh, kadang-kadang itu kolom itu memiliki duplicate value lah. Kita mengalami hal itu. Nah, sehingga kita harus men-select, kita harus mengambil data yang mana unik saja. Ya kan, want to list the different value. Berarti kan ya unik-unik aja, yang beda-beda saja. Oleh karena itu kita bisa gunakan distinct. Tulisannya distinctnya ditaruh di mana? Di depan. Habis select, habis distinct, baru nama kolom. Berarti distinctnya ditulis di mana Pak? SQL. Kita buka di bagian sini. Nah, kita coba. Nah, di sini tidak ada perubahan ya. Oke, tidak ada error. Di sini apakah ada perubahan? Oke. Kita sama-sama belajar untuk mengenal akses. Kuncinya itu ada memang select distinct. Ya kan, lookup-nya tidak ada perubahan. Coba ya, kita run. Nah, berhasil. Berarti kalau select distinct memang kelihatannya tidak ada ini ya. Tidak ada kunci kunci umum. Di sort pun tidak ada distinct di sini. Oh, tidak ada. Iya, tidak ada distinct di sini. Oleh karena itu, mungkin kalau kalian googling, ketemu tutorial yang kelihatan distinct itu, setting di Excel-nya, di aksesnya bagaimana, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Namun kalau nggak ada, kalian bisa pakai cara SQL seperti ini, kalian tambah distinct di kolomnya. Jadi kalau misalkan kalian koma, ya berarti ada tambahan lagi di sini nggak apa-apa. Distinct itu anggapannya masuk ke dalam ini, transaksi perwalian mahasiswa. Nah, ini distinct. Ya. Oh, jangan pakai koma, Pak. Ini kan hanya satu. Ya, error tuh. Nah, hasilnya seperti ini. Sama seperti yang kita kehendaki. Kehendaki. Namun, kalau Anda kepengen NRP dan nama, biasanya kan dengan NRP kan pusing ya. Nggak tahu namanya siapa. Jadi kalau dosennya mau manggil kan agak susah. Misalkan namanya ini, ya kan, namanya itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Apakah kita bisa
mengambil data dari transaksi perwalian. Nah, kamu lihat transaksi perwalian ini apakah ada nama mahasiswa? Ada. Karena kalau kamu query, kan kamu query-nya hanya dari satu tabel perwalian. Yang tadi ya, punyanya saya tadi ini, punyanya kita bersama tadi ini kan hanya dari transaksi perwalian. Nah, sedangkan nama itu berada di mahasiswa. Oleh karena itu harus ada dua tabel drag drop. Nah, yang kedua, kita butuh nama mahasiswa. Berarti di sini carilah mahasiswa nama. Selesai deh. Kalau SQL-nya kita lihat ini ya. Select distinct transaksi mahasiswa. Oh, ini hanya berarti fokus ke distinct-nya transaksi mahasiswa. NRP-nya tadi, lalu mahasiswa dot nama. Jadi ini koma ini sudah beda kolom. Jadi distinct itu hanya berlaku untuk satu kolom saja. Hasilnya Pak, seperti ini. Berarti yang telah melakukan perwalian adalah bernama Roni Yulianto sama Octavianus Raditya di, di database saya. Di database saya ini. Seperti itu. Oke, kita save sebagai tadi laporan mahasiswa yang telah melakukan yang pernah perwalian. Berarti logikanya minimum satu, ya kan? Ini minimum satu. Oke, Ctrl S. Pak, sekarang dibalik. Gimana caranya kita mengetahui mahasiswa yang belum melakukan perwalian? Berarti kan nggak ada di tabel ini. Dengan gimana? Kita bisa menggunakan sintaks berikut ini. Sekarang kita ambil seluruh data mahasiswa, kan logikanya kan kayak gitu. Ya, dan data perwalian. Ya kan, data mahasiswa dan data perwalian. Ya kan? Harapannya kan kamu kepingin mendapatkan apakah 2015 ini punya data perwalian di sini. Apakah Roni punya data perwalian di sini? Harapannya kan seperti itu. Nah, ada trik query yang kita bisa lakukan. Pilih query design, kita langsung masuk ke SQL. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke SQL, kita drag drop dulu. Nah, tadi logikanya kan kita mau lihat apa tadi? Sebentar saya close. Oke, saya close ini aja. Save. Kita mau saya ulangi supaya kita jelas. Temukan NRP dan nama mahasiswa yang belum melakukan perwalian. Harapannya kan berarti ada NRP mahasiswa, betul kan ya? Sama ada nama mahasiswa. Ya kan? Harapannya kan seperti itu. Oleh karena itu, eh, berarti ya apa Pak yang belum? Berarti yang logika komputer, logika manusianya kita. Ya apa Pak ngeceknya? Berarti saya pakai dua tab ini Pak. Yolanda, cek NRP-nya. Apakah Yolanda ada di sini? Nggak ada. Berarti saya baru tulis kan? Oh, Yolanda. Roni, NRP-nya ini apakah ada di sini? Oh, ada. Berarti kita nggak tulis. Pinamate, apakah ada NRP-nya di sini? Oh, nggak ada. Baru saya tulis. Betul kan ya? Saya tulis di mana? Ya, tulis di notepad, wes. Misalkan 15.02.03.912. Kita harus memberikan contoh ya. Roni enggak. 23102.931. Pinamati. Yulianto, kita cek ya Yulianto. Apakah NRP Yulianto ada? Oh, ada. Skip. Jesselyn, apakah ada? C1823 1293. Jesselyn. Oke, dan seterusnya sampai akhir. Nah, ini datanya hanya 10, gampang. Nggak datanya 100, gimana Pak caranya? Nah, kita bisa menggunakan query, yaitu dengan dua tabel tadi. Tadi kan kita manualnya menggunakan dua tabel. Jadi nanti bisa kita lakukan quiz atau lakukan UTS UAS, ya UAS. Kalau andai kata ada pertanyaan seperti ini, kalian butuh dua tabel. Dua tabel apa saja? Itu bisa. Yang pertama kali kita butuh tabel apa tadi? Kita cek tabel mahasiswa, lalu kita cek transaksi perwalian. Saya urutkan ya dari mahasiswa dulu, lalu transaksi perwalian. Urut, drag dropnya harus urut. Pengaruh Pak, pengaruh. Karena query yang di sini agak
pengaruh di urutan. Jadi mahasiswa dulu, lalu transaksi perwalian. Karena kan kita ngeceknya memang dari mahasiswa dulu ke transaksi perwalian. Lalu di SQL kita ganti. Nah, ini apa Pak? Ada inner join. Inner join itu kayak menggabungkan dua tabel. Kita tidak menggunakan inner join, kita menggunakan left join. Mengapa Pak? Karena kan kita yang utamanya, tadi kita manualnya, ngeceknya manualnya kita gimana? Dari sini dicek ke transaksi. Dari mahasiswa dicek ke transaksi. Berarti kan yang utamanya mahasiswa. Ya kan? Berarti kita gunakan left join. Kenapa left? Karena saya utamanya yang ada di tabel kiri. Maksudnya tabel kiri, ini tabel kiri. Ups. Oke, ini ada error-error apa? Oh, selectnya belum select bintang, Miss. Ya, select bintang from. Tabel kiri, maksudnya apa Pak? Ini loh ini. Ini tabel kiri, ini tabel kanan. Ini tabel kiri, ini tabel kanan. Ya, atau enggak kita lihat sintaks ini aja. Ini tabel kiri, ini tabel kanan transaksi perwalian. Sehingga hasilnya nanti kayak gini. Nah, di sini kelihatan tadi yang manualnya kita satu-satu tadi kita sudah dibantu sama query kita lihat. Oh, Yulianto sudah ada satu, Roni sudah ada malah dua. Yolanda ini kosong, Linawati ini kosong, Jesselyn ini kosong, Elizabeth ini kosong, Octavianus Aditya ini ada, Lucy, Quinton sama Christian nggak ada, betul kan ya? Oleh karena itu, bagaimana Pak caranya? Bagaimana Pak kita melakukan supaya ngambil NRP-nya aja wes, yang kosong kanannya. Nah, ya kan kuncinya kan kayak gitu. Untuk munculkan seperti ini berarti kan ambil logikanya ya, logika berpikirnya kan berarti ambil NRP nama yang ID ini apa ya? ID perwalian kosong. Kan logika manusianya kan kayak gitu. Hanya ambil NRP nama yang mana ID perwaliannya kosong, yang ada isinya nggak usah diapa-apain gitu kan ya. Berarti kita punya sintaks, lupa masukkan ke sini. Iya, lebih mudah. Where ya, where apa? Where itu apa? Memfilter. Jadi filternya tuh yang ini loh. Nah ini filter. Where ya, transaksi. Transaksi nama tabelnya disebut perwalian. Betul kan ya? Transaksi perwalian .id kosong itu sama dengan 0. Kita coba ya, kita coba jalankan. Run. Ups, loh Pak, nggak keluar Pak. Berarti tidak bisa sama dengan, tetapi diganti is. Nah, ini sintaks. Pak, hafalin itu. Ya, coba ya kita lihat yang null. Null values. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada null values. Jadi caranya adalah menggunakan kata-kata is null. Nggak bisa pakai sama dengan. Ya, kamu lihat Beatrice School ada tulisan is null. Nah, ini ya. Berarti di mana transaksi perwalian ID-nya null. Benar kan? Ini yang diminta. Iya, Pak, benar. Berarti sekarang kita filter kan foto nama NRP doang. Berarti di sini bukan select bintang. Bintang itu artinya semua kolom. Berarti kan tinggal ngomong mahasiswa.nrp mahasiswa.nama. Ya, mahasiswa.nrp dan mahasiswa.nama. Nah, jadi deh. Saya bawa ke Notepad supaya kalian tahu hasil yang besarnya gimana. Nah, left join atau right join atau inner join ada tiga ya. Kalau inner join itu kalian drag drop tadi, yang versi sebelumnya tadi ini yang di atas ini itu inner join. Kalau left join itu berarti apa Pak? Apa namanya? Pasti ada salah satu yang di kanan itu salah satunya ada yang nol, sehingga ada salah satu yang nggak masuk ke dalam tabel. Sehingga saya gunakan left join. Ya, ya kan ngeceknya kan wajib ada semua Pak, left join itu wajib ada semua yang di sini ya kan, karena kan saya kepingin ngecek satu-satu, mahasiswanya harus ada semua, saya ngecek satu-satu. Nah caranya harus pakai left join tadi. Nah di mana transaksi ID-nya, transaksi perwalian ID-nya adalah kosong, ya kan, lalu ambil ini sehingga hasilnya jangan berpikir, ya saya tekankan, jangan berpikir urut dari atas ke bawah. Bikin query seperti ini itu tergantung dari from dulu.
Kalau saya beritahu ke Anda tergantung dari form. Kamu butuh tabel-tabel apa sih? Tabel apa saja sih? Makanya saya minta drag drop, drag drop, drag drop. Gitu kan ya? Lalu kalian butuh apa? Butuh NRP, butuh nama saja, ya kan? Yang mana perwaliannya nul. Nah, di sini kalian butuh left join, kalian tinggal ganti aja innernya tadi diganti left. Udah selesai. Untuk is nul tuh caranya kayak gini ya. Dia kamu nulis bener-bener is spasi nul. Nah, gitu kayak gitu. Bagi Anda yang menemukan cara yang lebih mudah, boleh komentar pada saat sesi kelas ataupun pada saat berikan komentar ya di kolom-kolom yang memang disediakan. Ini berarti mahasiswa yang belum, ya kan, perwalian. Nah, setelah kalian bikin query-query seperti ini, barulah kalian letakkan di template-nya report. Nah, di sini kan ada report design, ada report seperti ini. Basic report. Kita coba satu-satu aja. Kalau kita lihat bagian report, nah di sini kan enak. Oh, ada reportnya transaksi perwalian. Nanti muncul semua. Nggak enaknya apa, Pak? Ini muncul semua, Pak, reportnya. Lah, Pak, sedangkan kita mau munculkan report yang berhasil dari query. Nah, kalau di save ya. Bagaimana, Pak, caranya supaya munculkan report dari hasil query? Jadi bagian blank atau report design ini juga bisa. Ya kan, kita coba-coba saja. Oke. Ini hanya tampilan-tampilan. Oh, oke, bukan pakai ini. Kita coba ya. Salah satu, siapa tahu pakai yang query-query ini bisa. Mahasiswa yang belum perwalian saya report. Mungkin ini lebih mudah. Saya klik. Nah, ternyata benar. Lebih mudah ternyata. Yaitu apa caranya? Kalian pilih query-nya tadi. Jadi query itu seakan-akan menjadi tabel baru. Tabel bayangan baru Anda. Lalu kalian klik report. Saya coba ulangi lagi. Saya coba ulangi lagi ya. Berarti tadi kalian sudah dapat query seperti ini. Saya close ya. Oke, berarti lebih mudah ini kalian pakai akses seperti ini tuh. Kalau kalian ini pakai web atau mau pakai bahasa pemrograman lain, mungkin kalian perlu waktu untuk membuat tampilannya. Tetapi kalau kalian pakai akses ini, kalian sudah dalam satu program, kalian bisa bikin laporan. Nih, kalian klik ini mahasiswa yang baru perwalian, kalian ingin tampilkan ke laporan atau report supaya bisa di print. Kalian klik, tinggal klik doang gini aja selesai. Nah, ini mahasiswa yang belum perwalian, ini kapan tanggal cetaknya, ini NRP nama. Pak, kok jelek ya Pak, pakai NRP-nya huruf kecil, pakai NRP-nya huruf besar gimana Pak? Bisa, kalian bisa diklik 2 kali ini. NRP, jadi bisa kalian custom. Ini kan hanya tampilan saja. Mahasiswa. Jadi nggak harus nama kolom yang dicetak, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Nama mahasiswa. Nah, Pak, kok ini nggak urut ya? Nggak urut NRP ya? Misalkan kalian kepengen urut NRP atau kepengen urut nama. Ya, gimana Pak caranya? Waduh, gimana ya? Nah, ini coba ya. Kita coba save dulu sebelum kita ubah-ubah lain-lain. Pak, properti ini apa? Ini untuk ngedit-ngedit page-nya. Oh, kamu butuh ukuran berapa, margin berapa, dan lain-lain. Ya kan? Ini datanya mau bentuk gimana, dan lain-lain. Ya, gampang. Ctrl S dulu, kita save. Report, nanti akan masuk ke report seperti ini sendiri. Nah, ceritanya tadi kita mau ngurutkan berdasarkan NRP misalkan. Atau berdasarkan nama, berdasarkan nama. Ya, apa Pak caranya? Di query, kalian bisa tulis namanya di bawahnya where. Ingat ya, order, order. Nggak pakai sort, tapi di sini namanya order. Jadi kalian kalau mau ganti posisinya, kalian bisa menggunakan order. Ada ascending, descending. Mau mau urut berdasarkan, kalau ascending itu kalau secara string berarti urut alfabet A, B, C, D, E, F, G. Kalau descending berarti kebalikan. Mulai dari set. Jadi order by gitu kan ya. Kalian mau order by apa nama misalkan mahasiswa dot nama, ups, dot nama
ascending, berarti urut dari A, B, C, D. Tinggal tulis gitu aja. Loh Pak, posisinya di mana? Di bawah, lihat ini. Habis select, from, habis where, bawah ada order. Yes. Coba kalian. Klik. Nah ini, mulai dari urutan E sampai Y. Nah, Pak, bagaimana untuk desainnya? Oh, kalian bisa pakai order. Nggak tahu ordernya di sini bisa nggak ya? Oh, di sini ada sort. Di sini ada metode namanya sort. Kalian bisa pilih ascending. Itu memang lebih enak pakai SQL karena kalian bisa se-custom-customnya untuk membuat eh, apa namanya sintaks. Kalian harus tahu ada beberapa sintaks, ada where, ada select, ada from, ada join, ada order by, ada group by. Sudah kan? Sudah. Ini sudah urut. Pak, reportnya bagaimana? Nggak tahu nih, saya belum pernah nyoba. Oke, belum ya? Reportnya belum sesuai ternyata. Reportnya belum sesuai. Apakah bisa kita sesuaikan? Nah, ini nggak tahu nih. Saya coba dulu. Hmm. Nah, bagi Anda yang memang em, bisa apa namanya ketemu ya apa cara menyesuaikannya supaya nggak nah ini coba ya saya coba cek siapa tahu ada settingannya ada di sini ada event handlernya oke data source controlnya teks data oke format oke ya katanya nggak ada ya jadi memang sebaiknya kalau memang ada perubahan seperti itu untuk reportnya bagaimana Pak? Buat baru aja untuk sementara bila Anda ketemu cara supaya bisa otomatis, ya kan? Maksudnya otomatis apa? Siapa tahu kalau diganti yang di bagian query, di bagian report kalian bisa melakukan, bentar, saya ingin tahu desain view, melakukan refresh secara otomatis. Namun memang kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa kan mudah sekali ya, tinggal menambah, mengedit saja. Ini property sheet kan kita sambil cari-cari gitu ya. Oh ini. Resource data ini report nih ada kelihatannya. Property sheet. Jadi jangan diklik manapun. Saya ulangi ya. Caranya diklik dua kali di sini, ya kan? Lalu tadi apa caranya? Oh pilih di sini design view. Nah property sheet. Nah ya ini ya property sheet ya ini. Ini record source. Lah ini kalian bisa menambahkan. Ya ini kamu mau dari tabel apa? Oh dari tabel mahasiswa. Oh dari tabel mahasiswa yang belum perwalian. Filter on load berarti artinya ini kelihatannya sesuai dengan load-nya. Jadi filter ada andai kata ada filter-filter seperti ini apakah nyambung dengan yang sebelumnya? Kalau iya ya iya saja. Siapa tahu ini berubah. Oh, tidak juga. Ya, oke. Ya tadi sudah saya save ya. Bentar, saya close dulu aja. Siapa tahu gara-gara belum di save. Nah, kalau kita ubah coba ya, kita ubah. Oh, ada perlu NRB. Oh, apa ini? Nah, ini nggak cocok ini. Sudah mulai nggak cocok. Ya, ini sudah mulai nggak cocok. Tadi berarti pilih yang di sini mahasiswa yang belum perwalian. Kita coba. Oh iya. Oke. Ya, kurang lebih demikian. Jadi saya coba untuk hapus saja ya. Kalau mau persis plug sama itu kita coba hapus. Terus ini, no. Oh, jangan-jangan belum di save tadi ya? Tidak apa-apa lah, kalian bisa coba-coba lah. Delete, yes. Nah, reportnya di sini saya ulangi lagi tadi. Siapa tahu ini juga bisa berubah sesuai dengan harapan. Oh, ternyata memang tidak. Memang tidak. Tidak bisa menyesuaikan. Oke. Kita save.
Oke. Ya, kuncinya demikian sih. Ya, kuncinya demikian. Lalu kita buka desain. Ya, memang belum muncul di sini ya. Oke, siapa tahu ada order di sini. Kalian bisa cek urutannya ada di mana. Siapa tahu ada setting-settingan di sini. Bagi Anda yang ketemu ya, untuk settingan misalkan, oh Pak, saya mau urutin berdasarkan nama, bukan berdasarkan NRP. Apakah bisa ya Pak ya? Nah, itu bisa kita cari di sini. Jangan-jangan di sini order by nama. Jangan. Nah, kita coba ya cek. Oh iya, berarti ordernya yang ada di laporan dengan order yang ada di query itu kita bisa custom. Ini ketemu caranya. Nama, order by nama. Datanya memang ikut datanya dia, order by-nya bisa di custom juga di sini. Oke, itu saja untuk report. Pak, yang lain juga sama, Pak. Bisa report angkatan misalkan. Ini kan perlu report misalkan. Kalian bisa buat reportnya juga. Nah, berarti ini bisa kelihatan supaya pimpinan itu bisa menentukan, oh iya, angkatan saya itu sekarang itu berapa. Terus mahasiswa yang belum perwalian berapa bisa dipanggil, diberikan surat. Jadi ini kayak anggapannya laporan untuk pemanggilan surat Anda, lampiran dari surat pemanggilan. Di sini kalian juga bisa lakukan penyesuaian. Oke, kurang lebih itu demikian. Ini tujuannya kalian query itu bisa melakukan pengolahan data, bisa melakukan penyesuaian data agar membantu pengguna untuk memutuskan, pengguna untuk melakukan pengecekan-pengecekan atau mengambil data dari database secara tanda kutip instan, ya kan, dengan query SQL. Oleh karena itu, kalian ya coba-coba aja untuk pengenalan SQL ini agar kalian juga menambah wawasan terkait ini laporan. Nah, laporan ini sendiri bentuknya kalau kita lihat adalah nota. Ya, kalau kita lihat ya nota. Ini kan kayak model kayak nota. Nota beli, nota jual. Ini adalah salah satu bentuk laporan. Tentu di sini kita bisa ambil bahwa di dalam nota ini sendiri, ya kan, tidak ditemukan, tidak bisa kita lihat di sini eh, bisa terdiri atas dua data, dua tabel IRD, ya kan? Mahasiswa yang belum mengambil perwalian, berarti kan di sini kan ada mahasiswanya, ada perwaliannya. Berarti kalian bisa asumsi bahwa di sini ada ada dua tabel yaitu mahasiswa sama transaksi perwalian. Yang lebih seperti itu. Jadi memang laporan sendiri itu ada hidden information-nya. Kebetulan tabel kita ada tiga, di sini seakan-akan satu, yaitu transaksi perwalian misalkan. Tetapi di sini ternyata butuh nama, berarti butuh mahasiswa, berarti paling nggak ada dua. Ya kalau kita flashback ya kemarin bahwa saya pernah ngomong Anda dalam laporan Anda, dalam nota yang Anda amati itu harus apa ya istilahnya, memiliki hidden information atau memiliki sebuah informasi yang tersembunyi. Makanya saya minta kalian untuk cari semua kata benda yang ada di situ. Karena kata benda yang ada di situ bisa menjadi tabel yang menunjang laporan ini. Oke, silakan kalian coba-coba dengan database yang Anda punyai atau studi kasus ini aja ya. Studi kasus ini saja kalian bisa coba-coba ngikutin video yang mungkin hampir 1 jam ini supaya kalian bisa mengerti query-nya itu tujuannya buat apa dan hasilnya bagaimana. Terima kasih.